Halo saudara-saudaraku semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan DCTV. Hari ini Amin Rais dibuat Jokowi ketar-ketir ataupun merasa gelisah, ya. Yang dimana Amin Rais ini dalam beberapa hari ini atau belakangan ini beliau merenung. Karena mengapa? Karena anaknya dan keluarga lainnya nampak terlihat sangat mewah, bahkan sangat mewah untuk ukuran rakyat Indonesia. Dan saat ini Jokowi juga sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang bernuansa mewah. Segala kemewahan Jokowi saat ini sedang disorot oleh Amin Rais dan dilihat bahwa ada pemikiran negatif dari Amin Rais. Oke, seperti apa videonya? Simak videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya hormati, saya beberapa hari belakangan ini merenung mengapa Jokowi dan keluarganya nampak sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang bernuansa kemewahan. Bahkan sangat mewah untuk ukuran rakyat Indonesia yang rata-rata kehidupannya sangat sederhana. Nah, tanpa harus melihat angka kemiskinan bangsa Indonesia dari tahun ke tahun, kita bisa melihat kantung-kantung kemiskinan baik di kota-kota maupun di daerah pedesaan. Di Jakarta, silahkan masuk ke gang-gang sempit di perkampungan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Maka kita segera melihat kemiskinan, kekumuhan, bau got yang mampet dan menyengat hidung. Juga ibu-ibu yang menggendong anak kecil sambil berjalan menggandeng tangan anaknya yang lain. Sang ibu, sang anak, dan si bayi terlihat kurus, kerempeng, jelas karena kurang makan dan kurang minum. Tapi jangan salah menyimpulkan, di kota Solo, tempat kelahiran saya dan juga kelahirannya Pak Mukidi, dan di Jogja, tempat saya hidup sekarang, kalau kita sudah masuk ke perkampungan di kedua kota itu, pemandangan mirip Jakbar dan Jakut sami mawon. Bedanya bau got menyengat tidak ada di Jogja dan Solo. Nah, kira-kira saya yakin di seluruh perkotaan dan pedesaan di Indonesia, Nusantara, ya semuanya, pemandangan yang menyedihkan itu akan kita jumpai dengan sedikit perbedaan di sana-sini. Karena itulah saya selalu merasa marah setiap kali menonton di layar TV adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional, pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol, bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain untuk berpesta pora seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, sekian hektar. Nah, kemudian makan mewah bersama sambil cengengesan, dan ada menteri yang lupa diri sampai bersweet-sweet ya, seperti remaja belasan tahun. Ini menyedihkan dan membuat marah rakyat kecil kita. Yang sangat mengherankan, apakah Sri Mulyono atau Mukidi tidak sadar bahwa berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia yang masih miskin papa melarat melihat adegan-adegan serba mewah Jokowi itu pasti benci dan marah. Berjuta-juta pengendara Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain, dan puluhan juta penjual soto, bakso, nasgor, bakmi, dan lain-lain masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau sudah datang musim hujan, Masya Allah, hidup mereka lebih sulit lagi. Juga puluhan juta buruh dan petani kecil kita tetap merupakan lapisan bangsa yang paling bawah. Kita sepenuhnya paham bahwa mereka lapisan bawah yang saya yakin berjumlah lebih dari 40%, mereka yang termasuk low middle class atau low and under class, benar-benar marah pada Sri Mulyono atau Sri Mukidi yang gayanya sok sederhana, tetapi hakikatnya mencintai kemewahan. Dia seorang hedonis. Yang dirangkul Mulyono atau Mukidi adalah pemilik modal
sembilan naga, para mafia yang lebih berkuasa dari pemerintahan Jokowi sendiri. Nah, mari kita simak sebentar ke belakang untuk mengetahui siapa sebenarnya Mulyono atau Mukidi yang kemana-mana membawa gombal Mukyo. Mukidi ini berlagak seperti Raja Jawa sekalipun Petruk jadi ratu. Waktu mengawinkan Kahiyang anak perempuannya dengan Bobi Nasution pada November 2017, si Mukidi mendatangkan 7 kereta kencana dengan para sais dan kuda-kuda teji dari Solo, milik Keraton Pakubuwono. Itu dibawa ke Medan. Pesta di Medan berlangsung 3 hari 3 malam. Yang diundang waktu itu di Solo ada 8.000 orang. Ditambah undangan khusus sekitar 3.000 orang. Jadi 11.000 orang waktu di Solo. Pesta di Medan entah berapa ribu orang. Jadi Mukidi, ya, ratusan miliar yang Anda boroskan itu dari mana datangnya? Saya ingin jawaban Mukidi kalau bisa. Ya. Tapi tentu ini dia pun mungkin tidak akan melihat video ini. Tapi paling tidak sekali lagi untuk bola dupak mereka itu. Nah, jika itu sumbangan para Taiban, bukankah itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang? Tidak kalah mengerikan juga pernikahan Pangarep dan Eri Gudono, perkawinan yang dibuat oleh Mukidi alias Mulyono yang kemaru kekuasaan itu tidak kalah mewah dengan raja-raja Jawa zaman dulu. Mukidi bisa memaksa Mangkunegaran sebagai pusat perhilatan. Kedua mempelai penyembah kemewahan dan pemborosan itu lagi-lagi naik kereta diarak dari Loji Gandrung ke Pura Mangkunegaran dan puluhan ribu rakyat Solo mengeluh-elukan sepasang mempelai tadi ya di sepanjang jalan kanan kiri dan berebut untuk bisa memotret dengan ponsel masing-masing. Nah, mungkin Pangarep dan Eri Gudono hanya cengar-cengir sambil manggut-manggut seolah mengatakan memang aku anak dan menantu Raja Jawa. Nah, bila kita ikuti pendapat mayoritas netizen, kita tahu hampir seluruhnya mengkritik habis-habisan keluarga Mukidi alias Mulyono alias Joko Widodo. Mengapa? Karena 20 hari sebelum pernikahan anak Raja Jawa Gadungan itu, tepatnya pada 21 November 2022, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan bencana alam terbesar di Indonesia pada tahun 2022 itu. Setidaknya ada 169 desa yang hancur dari 56.540 desa yang dinyatakan rusak berat. Korban jiwa meninggal berjumlah 600 orang, yang luka dan luka-luka berat ribuan. Nah, tatkala Indonesia sedang berduka pada pertengahan sampai akhir Desember 2022, tapi lihatlah bagaimana Mukidi Mulyono alias Joko Widodo dengan tenang, senang, dan bahagia mengawinkan Pangarep secara super mewah dan ugal-ugalan. Jadi saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya hormati, ini Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan, atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi money, abundance of sex, luxury, and fame adalah 4 pusaran pokok dalam hidupnya. Di sini Al-Quran menggambarkan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Saya bacakan di surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Artinya kurang lebih, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam, kami itu Allah ya, akan mengisi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga ya, tetapi tidak pernah mendengarkan ya, ayat-ayat Allah. Karena itu mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih lagi
mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ulaika kalan'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Sementara itu kalau kita melihat hadis yang sudah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, itu berbunyi sebagai berikut. An Abi Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajahu rajulun minal ansori fasallama 'ala nabi tsumma qala. Jadi ini Ibnu Umar itu suatu ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang lelaki dari kalangan Ansor yang menyalami Nabi, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang mukmin itu yang paling afdal, yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Jadi yang paling afdal, paling sempurna itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian qala fa'yul mu'minina aqyas. Kemudian dia bertanya lagi, jadi di antara orang mukmin itu siapa yang paling cerdas? Qal aktsaruhum lil mauti dzikra wahsanuhum lima ba'dahu isti'datan ulaikal aqyas. Jadi orang paling cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak zikirnya, ingatannya kepada maut yang pasti akan datang, ya. Kemudian orang itu juga paling sempurna, katakanlah sudah betul-betul menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan maut kapan saja. Ulaika al-aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi saudaraku, saya ingin menambah sedikit ketika saya melihat gambar si Bahlil yang sambil entah baca di ponselnya, atau agak kurang jelas ya, tapi di sampingnya itu adalah beberapa botol minuman keras. Dan Pak Roy Suryo, ahli telematika, itu sudah menjelaskan kita bahwa itu betul-betul memang Bahlil, yang kebetulan juga Bahlul, ya, itu betul-betul yang sekarang ini jadi alat ketiplaknya Raja Jawa. Hidupnya seperti itu. Salah-salah dia terkena tadi, ya, peringatan Allah dalam surat Al-An'am ayat 179 tadi. Nah, jadi saya tidak tahu ya akhir daripada Jokowi nanti, karena kita tetap wajib bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa bahwa Raja Jawa segera lengser per 20 Oktober nanti, gak lama lagi. Kita tidak tahu apa yang bakal menimpa Joko Widodo. Yang kita lihat sekarang mayoritas anak bangsa sudah tidak percaya lagi pada Mister Pembohong itu. Saya yakin ini mayoritas bangsa sudah emoh ya melihat Jokowi di panggung politik lagi. Jadi yang tahu akhirnya nasib si Jokowi ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha mengetahui segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.